Oke, cek. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran Kak? Oke, kita mulai ya untuk tutorial pada pagi menjelang siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai pada tutorial hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tidak kata cukup untuk berdoa. Oke, pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas sampai di sini ya, di 2.1. Nah, di pertemuan ini kita bakalan bahas di 2.2 sampai ya terakhir nanti. Oke, biar nggak lama-lama berarti kita udah mulai di 116 ya. Kita mulai ke pembahasan yang pertama itu sih sifat-sifat integral tertentu dan teorema fundamental kalkulus. Nah, di kelas kan udah diberikan juga kalau integral tertentu itu kan ada sifat-sifatnya mengenai perkalian skalar dan juga jumlah. Nah, di integral tertentu ini juga sama. Ada dua sifat yang diberikan. Yang pertama mengenai perkalian terhadap skalar, yaitu di sini di nomor satu integral tertentu yaitu dari A hingga B, integral satu dari A sampai B, cfx dx itu sama dengan C-nya dikeluarkan jadi C integral A B fx dx. Terus juga sama untuk yang penjumlahan di sini. Penjumlahan di sini juga sama seperti di integral tertentu yaitu dipisah gitu ya. Ini jadinya kan integral A B dari fx plus gx dx ini jadi integral A B fx dx ditambah integral A B gx dx. Nah, dua sifat itu nanti bakalan menurunkan sifat yang lain, itu ada dua. Yang di 2.5 ini teorema integral pecah, yang mana di sini kalau kita punya integral A hingga B dari fx dx, terus kemudian kita punya c-nya itu berada di interval AB, ini berarti harusnya ada kesalahan di sini. Ini harusnya AB. Ini interval AB. Terus c-nya ada di interval AB. Kita bisa buat integral yang ini itu menjadi jumlahan dari dua integral ini. Dan perlu diingat, C-nya itu ada di atas dan di bawah ya. Jadi jangan dibolak-balik. Karena nanti ada perbedaan di perhitungannya kalau dibolak-balik. Oke, kemudian di sini juga ada di teorema 2.6, mulai teorema integral terbatas. Ini sepertinya nggak digunakan juga nanti di ujian karena ya ini terlalu advance juga sih. Terus untuk yang teorema 27 ini juga sama, itu integral positif. Itu kalau misalnya fx-nya positif, non negatif maksudnya, itu lebih dari sama dengan 0, terus f-nya terintegral pada AB, nanti nilai integralnya itu pasti non negatif. Terus yang 2.8 juga sama, ini mengenai integral perbandingan, ini juga nggak digunakan, kayaknya nggak digunakan di ujian nanti. Jadi untuk ujian nanti lebih ke fokus ke teorema 2.4 sama 2.5, dan ini teorema yang bakalan dipakai juga sih nanti kalau misalnya disuruh untuk menentukan nilai integralnya itu tanpa harus menggunakan definisi. Terus di sini juga diberikan mengenai definisi yang bagian ini. Kalau intervalnya itu dari A ke A, berarti kan kita punya interval A, A-nya itu cuma singleton A. Jadi kan nanti dapatnya si partisinya cuma satu. Terus apa selisihnya yaitu delta x-nya itu sama dengan 0. Jadi nanti dapat nilai integralnya itu sama dengan 0. Terus di sini juga diberikan definisi mengenai integral yang memiliki batasnya itu terbalik. Jadi kalau misalnya kita punya, oh ini ada kesalahan harusnya
A-nya kurang dari B. Ini kalau integralnya kayak gini, itu integral B dari B hingga A, fx dx, B-nya itu lebih besar dari A, berarti batas bawah dari integralnya itu lebih besar dari batas atasnya, itu akan sama dengan minusnya dari integral A hingga B fx dx. Nah, ini juga nanti bakalan dipakai ketika kita mencari integral tertentu, terutama pada saat kita menggunakan substitusi variabel. Nanti ada materinya sendiri. Oke, lanjut kita ke ini. Hubungan antara fungsi yang terintegral dengan antiderivatifnya. Ini diberikan di teorema fundamental kalkulus. Ini teorema fundamental kalkulus ini ada dua sih ya. Ini untuk yang kedua. Jadi diketahui kalau misalkan f-nya itu terintegral pada interval AB, interval tertutup, dan f besarnya itu adalah antiderivatif dari f pada AB, maka integral dari AB fx dx itu sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Nah, f besar ini nanti bisa dicari dengan menggunakan integral tertentu. Jadi nanti tinggal cari dulu integral tertentunya, terus kemudian kita substitusikan batas-batasnya. Baru di situ kita dapatkan nilai integral tertentunya. Oke, untuk contohnya bisa dilihat di 2.4. Di sini diberikan f-nya itu x kuadrat. Terus disuruh menentukan kalau integral 01 fx dx-nya itu menggunakan teorema fundamental kalkulus. Nah, di sini kita tahu kalau antiderivatif dari si fx sama dengan x kuadrat itu adalah salah satu antiderivatifnya adalah x pangkat 3 min per 3. Nah, kalau misalnya kita pakai yang x pangkat 3 per 3 per 1 juga nggak masalah. Tapi di sini kita pakai yang primitifnya, jadi tanpa konstantanya. Terus di sini diberikan fx-nya itu x pangkat 3 per 3. Terus kita gunakan teorema fundamental kalkulus yang di sini. Berarti kita tinggal substitusi fx-nya ini dengan 0 dan 1. Dengan nanti di sini diperoleh f1, f besar satunya itu adalah 1 pangkat 3 per 3. Kemudian f0-nya itu 0 pangkat 3 per 3. Terus dikurangkan jadinya 1 per 3. Nah, ini untuk teorema fundamental kalkulus. Jadi intinya nanti kita perlu cari integral ya, cari antiderivatifnya itu dari integral tertentunya. Kemudian setelah itu kita substitusikan terhadap batas-batas dari integralnya. Nah, ini untuk teorema fundamental kalkulus. Terus ada juga cara lain, yaitu dengan menentukan variabel substitusi. Di sini dinamakan integral tertentu dengan substitusi. Ini diberikan di teorema substitusi variabel. Nah, intinya kalau misalkan kita punya fungsi f itu terintegral pada AB, kemudian kita bisa menentukan atau membuat suatu fungsi g yang terdiferensial kontinu, artinya g-nya ini memiliki turunan dan juga g-nya itu kontinu. Itu kontinu pada suatu interval CD dengan gc-nya itu adalah A dan gd-nya itu adalah B. Jadi nanti gc di sini itu kan kayak yang di bawah range ya. Untuk peta dari c-nya itu adalah batas bawahnya dari integralnya. Terus peta dari d-nya itu adalah batas atas dari si integralnya. Nah, maka kita punya f fungsi f dalam kurung gx dikalikan dengan g aksen x itu turunan dari g, itu adalah fungsi yang terintegral pada interval CD dan berlaku ini. Nilai integral AB fx dx itu sama dengan integral CD fgu dikali g aksen u du.
Ini mungkin agak berbeda dengan yang di kelas, nanti bisa adaptasi. Intinya sih sama. Terus untuk contohnya, di sini diberikan contoh fx-nya itu akar 1 min x kuadrat. Disuruh tentukan nilai integral 0,1 fx dx dengan menggunakan teorema substitusi untuk integral tertentu. Kayak di sini diambil fungsi g-nya itu dengan intervalnya itu adalah 0 sampai pi per 2. Gx-nya itu sinus x. Kenapa dipakai ini? Terus karena nanti kan di sini kayak di integral tak tentu ya, itu kan menggunakan substitusi trigonometri. Jadi diambil di sini tuh g-nya itu adalah sinus x. Terus intervalnya dari 0 sampai pi per 2. Kenapa? Karena g0-nya itu adalah 0, terus g pi per 2-nya itu 1. Jadi kan 0 itu batas bawahnya dari integral f-nya, terus 1 itu kan batas atasnya dari integral si f-nya. Terus ya 0 sama per 2 itu yang menyelaraskan. Terus kita coba cari di sini fgx di aksen x-nya. Jadi seperti ini. Setelah itu kita gunakan teorema substitusi variabel. Nah, di sini jadi integral dari 0,1 fx dx itu akan sama dengan integral 0 sampai pi per 2. Terus di sini ganti fgu dikali g aksen u du. Terus yang bagian ini itu kan jadi sama dengan cos kuadrat u du. Terus kemudian di sini kita gunakan identitas yang jumlah sudut ganda begitu. Di sini kan jadinya kan 1 plus cos 2u per 2 du. Untuk yang cos kuadrat u-nya. Setelah itu kita cari satu persatu di sini dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus yang sebelumnya kita udah dapatkan. Nah, untuk di sini kan berarti kan antiderivatifnya itu kan u. Terus ini antiderivatif dari ini itu sinus 2u per 2. Terus kita masukkan batas-batasnya, jadi diperoleh setengah dikali pi per 2 ditambah setengah kali ini. Terus kita selesaikan jadinya pi per 4. Jadi intinya di substitusi variabel ini itu kita perlu menentukan substitusi yang tepat, kemudian kita coba menentukan batas-batas yang selaras dengan substitusi tersebut. Jadi kita nggak perlu untuk mencari dulu antiderivatif dari si f-nya dulu, terus kemudian dimasukkan batas-batasnya. Gitu. Dan ini tuh lebih powerful kalau dalam menentukan antiderivatifnya itu ada bagian yang sedikit kompleks. Jadi agak sulit untuk disederhanakan. Ini lebih mudah menggunakan substitusi variabel. Terus ini untuk ada kiat 2.2. Nah, di sini diberikan langkah-langkah untuk menentukan integral tertentu dari suatu fungsi pada interval AB. Itu ada dua cara di sini menggunakan teorema fundamental kalkulus dan juga teorema substitusi variabel. Nantinya kan di sini bisa dilihat kalau untuk yang teorema fundamental kalkulus, yang pertama kita perlu menentukan antiderivatif dari si f-nya dengan mencari integral tertentu fungsi f yaitu ini. Terus kita ambil si f besar x-nya aja. Tapi nanti pas mencari integral tertentunya itu harus ada c-nya ya. Jadi nggak boleh integral fx dx sama dengan fx aja. Jadi perlu ditambahkan dengan c juga nanti. Walaupun nanti di teoremanya kita cuma pakai si f besar x-nya. Itu biar nggak ya biar konsisten aja dengan definisi dari integral tertentu. Jadi nanti bisa diperhatikan bahwa kalau kita mencari integral tertentu dari suatu fungsi f, kita perlu tambahkan konstantanya. Tapi nanti walaupun di teorema itu cuma diambil antiderivatif f besar x-nya aja. Terus kita gunakan teorema fundamental kalkulus di sini. Terus kita
substitusikan batas-batasnya. Jadi di sini untuk teorema fundamental kalkulus ini ada 3 langkah. Terus untuk yang teorema substitusi variabel di sini kita perlu menentukan substitusi variabel yang tepat. Jadi nanti kalau di integral tertentu kan ada banyak substitusi ya, ada substitusi yang rantai maju, yang rantai mundur, terus substitusi faktor ekstra, terus ada juga substitusi trigonometri, terus nanti juga ada ini yang substitusi lagi itu ada yang lain. Terus di sini tinggal dicari derivatif dan batas-batas yang disubstitusikan. Jadi di sini kalau kita ambil x-nya itu sama dengan fungsi GU, jadi kita punya dx-nya itu adalah g aksen u du. Terus batas bawahnya u1-nya itu sama dengan g inverse dari a. G inverse di a. Terus batas atasnya u2-nya itu sama dengan g inverse di b. Itu kalau kita pakai substitusinya x sama dengan GU. Terus kalau U-nya sama dengan GX, kita dapat di sini DX-nya itu sama dengan inverse diturunkan DU. Terus kemudian yang batas bawahnya U1-nya itu sama dengan H di A, kemudian U2-nya adalah H di B. Terus kita peroleh di sini ada 2, tapi mayoritas ini kalau dilihat juga bentuknya nggak ada bedanya, jadi tergolong sama. Jadi di sini batasnya dari A ke B diubah jadi U1 sama U2, kemudian yang fx dx-nya di sini diubah menjadi fgu g aksen u du. Yang ini juga sama, batasnya berubah, kemudian fx dx-nya itu diganti jadi f h inverse u g inverse u aksen du. Ini untuk dua cara untuk menentukan integral tertentu tanpa menggunakan definisi yang jumlahan Riemann. Terus untuk latihannya bisa dikerjakan aja di web ini. Ini sudah ada solusinya juga sih. Tapi bisa dicoba kerjakan untuk yang latihan-latihan yang ada di web ini. Terus untuk contohnya di sini bisa dilihat di contoh 2.6. Di sini diberikan integral tertentunya itu adalah ini 01 x ak 1 min x kuadrat dx. Terus ini untuk yang pertama dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus, berarti kita perlu menentukan antiderivatif dari si f-nya ini. Nah, di sini kita gunakan metode substitusi. Kita dapat antiderivatifnya itu adalah ini. Kenapa diperoleh fx besarnya, f besarnya itu adalah minus 1/3 dikali 1 min x kuadrat pangkat 3/2. Terus akibatnya dari teorema fundamental kalkulus diperoleh ini. Kita tinggal substitusi si f besar x-nya itu dengan batas-batasnya. Jadi kita peroleh ini dan juga ini. Dan hasilnya adalah 1/3. Nah, untuk kata-katanya bisa dilihat juga di sini. Jadi nanti kalau di ujian tuh lebih baik jangan yang kayak dry text gitu. Jadi langsung kita peroleh ini, kemudian substitusikan ini. Tapi ada langkah-langkah, ada apa namanya? Ada penjelasannya di setiap langkahnya. Jadi nanti biar nggak kayak dry text gitu. Terus untuk yang teorema substitusi variabel di sini kita ambil substitusinya itu adalah U sama dengan 1 min x kuadrat. Terus kita peroleh du-nya itu minus 2x dx. Jadi di sini diperoleh x dx-nya itu adalah 1/min 2 du. Terus karena batas integralnya itu adalah a sama dengan 0 dan b-nya sama dengan 1. Nah, di sini
Berarti kita peroleh U1-nya itu adalah 1 min A kuadrat. A-nya 0 berarti kan 1 min 0 kuadrat sama dengan 1. Terus U2-nya itu kan jadi 1 min B kuadrat. B-nya 1 berarti kan 1 min 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita peroleh batas untuk substitusinya itu adalah U1 sama dengan 1 dan U2-nya sama dengan 0. Terus lebih lanjut dengan menggunakan teorema substitusi variabel, kita peroleh integral ini itu akan sama dengan integral bagian kanan ini. Dengan yang batas substitusinya yaitu U1-nya itu 1, kemudian U2-nya itu sama dengan 0. Dan ini harus diperhatikan posisinya, nggak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti akan ada perbedaan perhitungannya. Jadi ya perlu diperhatikan ini. Walaupun ini kan bentuknya agak aneh ya. Batas bawahnya 1 tapi batas atasnya malah 0. Tapi nggak masalah, nanti kita gunakan yang sebelumnya yang ada definisi itu. Yang definisi integral batasnya terbalik. Terus kemudian di sini kita skalarnya ini 1 per min 2-nya dikeluarkan ke depan. Terus kemudian kita gunakan si minusnya ini itu untuk membalik si integralnya. Jadi kita keluar di sini 1 per 2 integral 0 hingga 2 U pangkat setengah DU. Terus setelah itu kita cari antiderivatifnya. Ini itu kita gunakan integral tertentu. Jadi nanti bisa diperoleh di sini. Kita ambil antiderivatifnya. Kita gunakan teorema fundamental kalkulus. Jadi kita tinggal substitusikan tiap batas-batasnya. Jadi nanti kan ini jadinya 2 per 3 1 pangkat 3 per 2 dikurangi dengan 2 per 3 0 pangkat 3 per 2. Nah ini jadinya kan 1 per 2 dikali 2 per 3. Itu sama dengan 1 per 3. Ini untuk teorema substitusi variabel. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kita lanjut ke contoh latihan UTS-nya. Kita coba selesaikan yang ini. Kan pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya kan belum kita coba untuk yang nomor 1 dan nomor ini. Yang ini. 1 sama 9 coba dicari. Oke, yang pertama kita perlu misalkan dulu integran yang di dalam integral ini itu sama dengan si fx. Nah, terus kita tahu kalau fx-nya itu kontinu.
karena fungsi f-nya itu kontinu pada interval min 1,1, maka f-nya itu terintegral pada min 1,1. Akibatnya nilai integral min 1 fx dx tidak bergantung pada partisi min 1,1. Nah, dari sini berarti kita bisa memilih partisinya itu apa. Di sini dipilih partisi, katakan P itu adalah berarti A-nya min 1 sama dengan x0, x1 dan seterusnya hingga xn sama dengan 1, dengan xi-nya itu di sini udah diberikan ya, xi-nya itu min 1 ditambah 2i per n, dengan i-nya itu sama dengan 1, 2 hingga n. Nah, selanjutnya kita coba cek dulu apakah dari difference atau selisih delta ix-nya, yaitu delta ix-nya itu yang bagaimana gitu. Terus di sini berarti diperoleh kayak gini aja nih. Diperhatikan untuk setiap i sama dengan 1, 2 hingga n diperoleh delta ix-nya itu adalah xi min xi min 1. Jadi kita peroleh xi-nya itu min 1 ditambah 2i per n. Terus ini dikurangi min 1 ditambah 2 i min 1 per n. Terus kita sederhanakan, di sini jadi min 1 plus 2i per n, ini jadi plus 1. Ini min 2 i min 1 per n. Ini kita cancel, min 1-nya cancel ini. Terus yang ini kita tulis ulang, bagian ini kita jabarkan, di min 2i per n tambah 2 per n. Kita pula di sini kita cancel, di sini kan ada 2i per n-nya di cancel. Kita dapat di sini di 2 per n. Jadi diperoleh delta x-nya itu 2 per n. Nah, akibatnya norma partisi P-nya itu akan mendekati 0 saat nya mendekati tak hingga. Seperti ini sudah memenuhi syarat yang tadi. Nah, yang ini norma partisinya tuh harus mendekati 0. Nah, biasanya saat nya mendekati tak hingga. Jadi kita udah dapatkan partisinya itu memenuhi yang syarat tadi. Oke, lanjut dipilih lebih lanjut dipilih xi starnya itu sama dengan xi.
berarti kan sama dengan min 1 ditambah 2i per n untuk setiap i sama dengan 1, 2 hingga n. Terus lebih lanjut diperoleh di sini diperoleh SPF-nya, jumlah elemennya itu adalah sigma dari n dari i sama dengan 1 hingga m. Terus ini jadi f xi star delta ix, terus ini sigma i sama dengan 1 hingga n, terus kemudian di sini fx i starnya berarti fx-nya kan ini, berarti jadi min 1 ditambah 2i per n min 1 dipangkatkan 3 dikali si delta x nya 2 per n. Jadi di sini kita peroleh sigma dari i sama dengan 1 hingga n. Ini kan jadinya 2i per n min 2 pangkat 3 dikali 2 per n. Ini 2n nya bisa dikeluarkan jadi 2 per n integral sama dengan 1 hingga n. Terus yang ini kita jabarkan, coba kita cari dulu 2i per n min 2 2i per n min 2 kuadrat, ini 2 per n i sama dengan 1 hingga n, terus ini tetap 2i per n min 2, terus ini kita jabarkan yang kuadratnya jadi 4i kuadrat per n kuadrat min ditambah 4, terus kita kalikan 2 kali ini berarti kan 8i per n. Terus kita kalikan lagi jadi 2 per n, ini sama dengan 1 hingga n, kita kalikan jadi 8i pangkat 3 per n pangkat 3, terus ditambah 8i per n, terus dikurangkan 16i kuadrat per n kuadrat, terus yang ini jadi minus 8i kuadrat per n kuadrat, ini min 8 plus 16i per n. Kita sederhanakan jadi ini 2 per n, sigma dari i sama dengan 1 hingga n. Sini ada yang bisa di cancel kah? Oh ini enggak deh, berarti ini kita kumpulkan yang i kuadrat i pangkat 3 sama i nya itu dikumpulkan jadi 1. Jadi ini kan i pangkat 3 nya cuma 1, berarti kan ini jadi 8i pangkat 3 per n pangkat 3, terus yang i nya kuadratnya kan ada 2. Oh ini bisa di cancel ya, ini jadinya minus 24 kuadrat per n kuadrat, terus yang ini jadi 24 ya, 24 i per n terus dikurangi dengan 8. Kita manfaatkan sifat dari sum dari sigma 2 per n, ini kita kalikan dengan ini kita 8 per n pangkat 3 nya keluar, jadi ini sama dengan 1 hingga n i pangkat 3, terus ini dikurangi dengan 24 per n kuadrat sigma i sama dengan 1 hingga n i kuadrat, terus ditambah 24 per n
sigma I sama dengan 1 hingga N kali I, ini min 8, ini sigma I sama dengan 1 sampai dengan N 8. Terus kita ingat di bagian deret I pangkat 3 itu yang ini. Jadi ini semacam deret yang di bagian aritmatik ini dikuadratkan untuk yang pangkat 3. Terus untuk yang pangkat 2 ini tinggal dikalikan dengan 2N plus 1, terus di bagian penyebutnya diganti 6. Jadi berarti di sini kita dapatkan 2/n, ini 8/n pangkat 3, sigma I sama dengan 1, N, oh ini kita ganti jadi N dikali N plus 1 dibagi 2, pangkat 2 ya, pangkat 2 ya. Terus ini dikurangi dengan 24/n kuadrat, ini N dikali N plus 1, 2N plus 1 per 6, tambah 24/n kali N plus 1 per 2. Terus yang bagian ini kan jadinya 8N, min 8N. Kita tinggal sederhanakan lagi. Ini disederhanakan jadinya 2/n 8/n pangkat 3 ini kan jadi N pangkat 3 pangkat 2, terus N plus 1 kuadrat per 2 kuadrat di 4 ya. Ini min 2, ini kan 24 sama 6 bisa dicoret jadi 4 per, terus N nya juga bisa coret jadi N plus 1, 2N plus 1. Ini 24, N nya bisa dicoret, oh ini 24 sama 2, 12, N sama N berarti udah, berarti 12 kali N plus 1, ini min 8N. Oke, next kita yang bagian pangkat 3 ini, 8/n pangkat 3, ini bisa dicoret jadi N, yang ini jadi N kuadrat tambah 2N 1, 8 sama 4 bisa dicoret jadi 2, ini tinggal sisa N kuadrat tambah 2N plus 1. Terus ini kita coba jabarkan, jadinya kan 4/n, ini 2N kuadrat tambah 3N tambah 1, ini tambah ini 12N tambah 12 min 8N, ini 2/n 2/n. Nah ini jabarkan lagi, berarti kan jadi 2N ditambah 4 ditambah 2/n, min, ini jadi min 8N. Terus yang bagian ini min 12, ini min 4/n. Ini kan 12N sama minus 8N bisa dikurangkan, dipusnakan, jadinya kan plus 4N plus 12. Selanjutnya nih 2/n, terus 2N min 8N sama 4N. Berarti kan 2N sama min 8, min 6, min 6N ditambah 4N. Berarti 2. Min 2N. Terus yang bagian ini bisa dicoret.
tinggal sisa yang itu, berarti 4 ditambah 4 ditambah 2n sama min 4 per n, min 2n, min 2 per n. Kita kalikan jadinya kan ini min 4 ditambah 8 per n itu dikurangi dengan 4 per n kuadrat. Oke, berarti jadi di sini diperoleh si SPF-nya itu min 4 plus 8 per n min 4 n per n kuadrat. Sehingga didapat integral min 1 fx dx itu sama dengan limit norma P mendekati 0 dari SPF-nya. Nah, norma P mendekati 0 kan saat n mendekati tak hingga. Jadi sini diperoleh limit n mendekati tak hingga dari min 4 ditambah 8 per n min 4 per kuadrat sama dengan min 4. Jadi untuk nomor ini hasilnya min 4. Ini kalau dicoba pakai fundamental calculus jadinya berapa? U-nya sama dengan min 1. Kalau X-nya sama dengan min 1, maka U1-nya min 2. Terus kalau X-nya sama dengan 1, U2-nya 0. Ini kita peroleh 0,2 U pangkat 3 di U 1 per 4 U pangkat 4 di 2 ini 0 kebalik, ini minus 2 ini 0 minus 2 ini 0, ini jadinya berapa? 0 dikurangi 1 per 4 min 2 pangkat 4. Min 2 pangkat 4 itu 16. Berarti kan min 1/4 dikali 16 sama dengan min 4. Berarti udah benar. Itu kalau misalkan masih ragu dengan cara yang dari definisi, bisa dicek dulu apakah sudah sama dengan yang di teorema fundamental calculus atau teorema substitusi variabel. Berarti bisa dicek dulu. Oke. Ini untuk yang nomor 1, terus yang nomor 9. Nomor 9 ini tentang teorema fundamental calculus dan teorema substitusi variabel. Ini saya coba. Oke. Perlu diingat kalau di nilai mutlak kan ada dua value atau dua pecah gitu ya. Jadi kan kita punya kalau di kalkulus 1 mutlak X itu kan sama dengan X kalau X-nya itu non negatif, kalau minus X kalau X-nya itu negatif. Jadi di sini kan kita perlu menggunakan definisi nilai mutlak untuk memecah interval ini.
Nah, sebelum itu kita coba jawab yang nomor A, yang bagian A-nya di sini. Perhatikan, pertama diperhatikan kalau dimisalkan dulu. Dimisalkan fx-nya itu adalah mutlak x kuadrat min 1 dengan x-nya itu di interval min 1,3. Terus diperhatikan bahwa fx sama dengan mutlak x kuadrat minnya 12 min 1 itu akan sama dengan x kuadrat min 1 kalau x kuadrat min 1 nya negatif, dan kalau x minus x kuadrat plus 1 kalau x kuadrat min 1 nya negatif. Nah, dari sini kita gunakan yang ada di K+1 kan untuk mencari daerah-daerah yang memenuhi ini. Oke, yang pertama kita cari pembuat nolnya. Jadi di sini sehingga didapat x kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0 itu x min 1 x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh kan pembuat nolnya itu adalah min 1 dan 1. Setelah itu kita substitusikan, kalau misalnya nolnya dimasukin ke sini kan jadinya minus 1. Berarti ini minus, kalau minus 2 nya masukkan ke sini jadinya plus, ini plus. Terus diambil yang positif. Jadi di sini kita peroleh x-nya itu kurang dari sama dengan minus 1 atau x-nya itu lebih dari sama dengan 1, karena sama dengan di sini. Ada tanda sama dengan di sini. Terus untuk x kuadrat min 1 kurang dari 0, ini analog, berarti kan jadinya tinggal sisanya yang minus. Berarti kan 0, min 1 sampai x sampai 1. Berarti dari sini, karena interval dari min 1 sampai 3 itu, ini ada 3-nya di sini. Berarti ada, kita melewati 2 tanda di sini, ada tanda minus, tanda yang minus di sini, ada tanda plus di sini. Berarti kita coba pecah integral ini menjadi 2, yaitu dari min 1 sampai 1 hingga ditambah dengan min 1 sampai 3. Jadi di sini kita jelaskan, berarti karena min 1,3 itu sama dengan interval min 1 digabungkan dengan 1,3, maka diperoleh f itu akan sama dengan apa ini, jadi x kuadrat min 1 jika ini yang positif, berarti yang 1 sampai 3. 1 sampai 3 untuk x-nya 1 sampai 3. Terus minus x kuadrat plus 1 kalau yang negatif, yang bagian ini, berarti kan 1 sampai 1. X-nya berada di min 1 sampai 1. Nah, dari sini berarti kita peroleh akibatnya didapat
integral dari min 1 3 fx dx sama dengan integral dari min 1 1 fx dx ditambah integral 1 3 fx dx. Terus di sini kan fx untuk min 1 1 itu min 1 ini jadi kan min x kuadrat plus 1. Kita ambil yang bagian ini untuk yang pertama. Ini dx terus ditambah integral min 1 min 1 ini 1 3. Kita ambil yang atasnya. Ini x kuadrat min 1 dx. Nah, kita tinggal gunakan dua, mau pakai substitusi variabel atau teorema fundamental calculus. Nah, kalau kayak gini kan tinggal dicari aja sih. Ini kan jadinya antiderivatifnya itu minus 1/3 x ditambah 5/3 ditambah x 1 ini 1 min 1 ini ditambah dengan 1/3 x pangkat 3 min x minus 3 min 1. Terus untuk yang pertama ini kan jadinya min 1/3 jadi 1/3 ditambah 1 dikurangi dengan min 1/3 kali min 1/3 dikurang ditambah min 1. Untuk yang kedua ini jadinya 1/3 dikali 3/3 min 3 kurangi 1/3 kali 1/3 min 1. Ini kan jadinya minus 1/3 tambah 1 dikurangi ini min 1/3 itu kan min 1. Jadi di min 1 kali minus 1/3 plus jadinya 1/3 ini dikurangi 1 ditambah 3/3 27 27 bagi 3 9 9 dikurangi 3 6. Jadi kurangi dengan min 1/3 kali 1/3 1/3 1 berarti 1/3 min 1. Ini kita coba cari jadinya kan 2/3 min minus min 2/3 tambah 6 ini minus min 2/3 ini 2/3 ditambah 2/3 tambah 6 tambah 2/3 2/3 tambah 2/3 4/3 4/3 tambah 2/3 6/3 6/3 2 berarti 6 ditambah 2 8. Jadi diperoleh di sini jadi diperoleh integral min 1 3 fx dx sama dengan 2. Gitu untuk yang nomor 9A. Oke, lanjut kita ke yang 9B. Di sini kita gunakan substitusi trigonometri. Ini ada dua sih. Kalau misalnya pakai x-nya sama dengan 2 sinus theta, ya harusnya theta ya. Theta atau u juga boleh sih. 2 sin theta juga bisa. Di sini kita pakai 2 cos theta aja. Ini 2 cos u. Oke. Untuk yang b-nya kita misalkan dulu. Dimisalkan si fx-nya itu sama dengan akar 4 min x kuadrat per x. Dengan x-nya itu ada di interval mana? 1, 2.
Terus dimisalkan ini kan belum pakai teorema substitusi variabel ya, kita coba gunakan teorema substitusi variabel. Dimisalkan x-nya itu 2 cos theta. Diperoleh dx-nya itu minus 2 sinus theta d theta. Serta untuk x-nya sama dengan 1, maka 2 cos theta sama dengan 1 diperoleh. Ini jadinya kan cos theta-nya sama dengan 1/2. Jadi theta-nya kita ambil yang pi/3 atau sama dengan 60 derajat gitu. Ini kita pakai radian aja. Pakainya yang pi/3. Karena derajat ini agak nggak bisa digunakan jadi interval. Terus untuk yang 2, berarti kan ini x sama dengan 2, kita peroleh 2 cos theta. Ini 2 kita dapat di sini. Cos theta-nya itu sama dengan 1. Berarti theta-nya itu sama dengan 0. Ini theta 1, theta 2 gitu. Jadi diperoleh dengan menggunakan teorema substitusi variabel didapat integral dari 1,2 fx dx itu sama dengan integral dari theta satunya pi/3, theta 2 0. Terus di sini x-nya itu berarti diganti jadi 2 cos theta, berarti di sini akar 2 pi akar 4 dikurangi 2 cos theta kuadrat dibagi dengan 2 cos theta. Terus dikalikan dx-nya itu minus min 2 sinus theta d theta. Nah, di sini diperoleh ini pi/3 ini 0. Oh, ini kita coba ini saya jadikan ini coret berarti minus integral pi/3 0. Ini akar 4 min 4 cos kuadrat theta bagi cos theta sin theta d theta. Ini kita balik integralnya, integral 0 pi/3 dan bagian akar ini jadinya 2 sin theta, 2 sin theta dibagi cos theta kali sinus theta d theta. Jadi di sini kita peroleh integral 0 pi/3, ini 2-nya keluar, sinus kuadrat theta dibagi cos theta d theta. Terus 2 sinus 0 pi/3, sinus kuadrat theta-nya kita ubah jadi 1 min cos theta, cos kuadrat theta kayak gini. Terus ini cos theta d theta kita sederhanakan jadi kan 2 integral 0 pi/3
Ini jadi 1 per cos theta min cos theta d theta. 2 integral 0 pi per 3. Ini jadi secant theta min cos theta d theta. 2 secant theta berarti kan ln dari mutlak secant theta plus tan theta ya. Ln dari secant theta ditambah tan theta. Ini dikurangi berarti ditambah, dikurangi dengan sinus theta. Ini pi per 3, ini 0, ini 2. Terus ini jadinya nih kurang besar. Ln dari secant pi per 3 berarti kan 1 per cos. Nih, secant pi per 3 sama dengan 1 per cos pi per 3. Cos pi per 3 kan setengah. Jadi ini 2. Ini 2 ditambah tangan dari pi per 3. Pi per 3 itu kan sinus pi per 3 dibagi cos pi per 3. Cos pi per 3 itu 1 per 2 per 3 dibagi 1 per 2, berarti ini per 3. Terus sinus pi per 3 kan akar 1 per 2 kali 3. Kurangi dengan ln dari 0, secant 0, berarti kan secant 0 1 per cos 0. 1. Di ln 1 ditambah tangan 0 berarti kan sinusnya 0. 0. Ini min sinus 0, 0. Ini kurung tutup. Jika ini 2, ini jadinya kan berapa ini? Berarti ln, karena ini di dalam mutlaknya udah positif, berarti kita tinggal ubah jadi kurung biasa. Jadi ini 2 ditambah akar 3 min 1 per 2 akar 3. Ini kan ln 1 kan 0 ya. Jadi udah. Ini bisa diselesaikan lagi juga boleh. Kalau enggak juga nggak masalah. Ini jadinya kan 2 ln 2 plus akar 3 min akar 3. Jadi diperoleh integral 1 sampai 2 dari akar 4 min x kuadrat per x dx itu sama dengan ini 2 ln 2 plus akar 3 min akar 3. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Kak, Iya. untuk yang nomor 9 tadi kan itu substitusinya udah ditentukan ya Kak, udah dikasih hint-nya. Iya. Iya, kalau semisal nggak ada hint-nya itu buat idenya biar menemukan mau disubstitusi pakai apa itu gimana ya Kak? Oke. Untuk biasanya ya di substitusi trigonometri itu ada dua bentuk yang bisa teman-teman pakai. Itu kalau misalkan di dalam integralnya itu ada bentuk akar sesuatu. Ini a kuadrat
Intinya bentuk akar yang fungsinya itu adalah fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat atau fungsi yang pangkat atau degree-nya atau derajatnya itu genap. Fungsi polinom derajat genap. Nanti bisa digunakan melengkapi kuadrat. Jadi misalkan gini, kita punya ini akarnya itu adalah misalkan 8 min x pangkat 4 dibagi dengan, katakan ini x kuadrat. Ini ada x di sini. Di sini berarti. Ini berarti x-nya di sini aja. Nanti bisa teman-teman gunakan substitusinya itu adalah x kuadratnya itu bukan 16 4 cos theta atau x kuadratnya itu adalah 4 sinus theta. Nanti kan ini kalau ininya bagian bawahnya x, berarti kan nanti kita bisa gunakan ini kalikan dengan x, ini jadinya x kuadrat. Kalau kita turunkan yang bikin ini yang atas, berarti kan jadi 2x dx dikali sama dengan min 4 sinus theta d theta. Ini kan ada dx di sini. Ini x dx, ini juga ada x dx. Berarti kan ini kita peroleh x dx-nya itu sama dengan min 2 sinus theta d theta. Ini x dx-nya yang bagian ini sama ini direplace dengan yang minus 2 sinus theta d theta. Terus yang x kuadratnya jadi yang ini juga sama. Ini kan x pangkat 4 sama dengan x pangkat 2 dikuadratkan. Jadi kan nanti diperoleh ini x pangkat 4-nya sama dengan 16 cos kuadrat theta. Terus kita gunakan identitas trigonometri dan dapat integralnya dalam bentuk fungsi yang digunung. Terus selain ada akar di sini, terus ada fungsi kuadrat atau fungsi derajat genap. Teman-teman juga bisa gunakan ketika dalam integralnya itu ada fungsi yang bentuknya itu kuadrat juga. Jadi nggak cuma yang di akar, tapi juga ada yang di bawahnya, yang bagian ini rasional, yang bagian penyebutnya. Jadi kalau misalkan di ini contohnya kayak gini, 1 per x plus 1 ditambah x kuadrat min 2x. Nah, x kuadrat min 2x-nya ini kan dalam bentuk kuadrat. Nah, yang begini kan belum tentu, belum bentuknya itu belum kayak yang kita kenal. Jadi kita perlu melengkapi kuadrat dulu. Nah, untuk melengkapi kuadrat nanti teman-teman bisa gunakan ya manipulasi aljabar. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan manipulasi aljabar bagian kuadrat ini. Kan x kuadrat min 2x itu kan sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 min 1. Terus x kuadrat min 2x plus 1 kan jadinya x min 1 kuadrat min 1. Terus bagian yang ini juga nggak masalah sih. Nanti kita tinggal gunakan substitusi trigonometri. Jadi x min 1 itu sama dengan, kalau ini minus berarti kan jadinya pakai sekan. Berarti kan jadinya ini sekan theta. X min 1 sama dengan sekan theta. Ini ambil substitusinya ini. Terus nanti yang bagian x plus 1-nya tinggal mengikuti. Kalau ini kan
X min 1-nya sama dengan secant theta, berarti kalau X plus 1-nya sama dengan X min 1 ditambah 2. Itu secant theta ditambah 2. Ya udah, berarti tinggal di replace X plus 1-nya dengan secant theta plus 2. Itu kalau misalnya bentuknya ada kuadratnya. Terus kalau misalkan di dalam integralnya itu ada bentuk yang merupakan turunan dari bentuk yang lain, contohnya kayak apa ya, yang di sini kan nah ini kalau ini kan kita bisa ubah dulu sinus kuadrat x-nya itu dengan 1 min cos kuadrat x. Nanti kan di sini jadinya 4 min cos kuadrat x. Terus karena ini cos kuadrat x sinus x. Nah ini kan kita tinggal gunakan substitusi U-nya sama dengan cos x, karena di sini ada turunan dari cosnya itu adalah sinus x, minus sinus x. Jadi ada bentuk turunannya di sini. Tinggal gunakan itu, terus nanti bisa gunakan metode pecah rasional. Karena kan bentuknya nanti jadinya minus, karena ini U berarti U kuadrat dibagi dengan 4 min U kuadrat. Nah ini kan jadinya pecah rasional. Tinggal digunakan metode itu aja. Oke. Terus ini juga sama nih, tinggal diubah 2 jadi 2 sinus x cos x, gunakan ini nanti jadi yaitu kayaknya ada kesalahan di sini. Oke, ada yang mau ditanya lagi atau udah? Oke, sudah. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanya lagi atau udah? Kita lanjut ke materi selanjutnya atau bagaimana? Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir di UTS nih, sebelum UTS, yaitu integral tak wajar atau integral tak sejati yang baru dikasih minggu lalu ya, minggu ini ya, minggu depan juga udah ada. Terus untuk integral tak wajar ini dimotivasi kalau suatu fungsi itu grafiknya itu memiliki bentuk-bentuknya seperti ini. Motivasinya itu ada kayak gini, terus ada yang bikin seperti ini harusnya nggak ada ini sih. Terus juga ada yang kayak gini. Ya kalau kita sederhanakan kan jadinya x plus 1. Sedangkan itu kan kayak continue, tapi pada dasarnya itu ada suatu titik yang enggak definisi. Itu titiknya itu adalah minus 1. Ada minus 1 di sini. Sini juga ada fungsi yang berosilasi. Nah itulah kenapa kita dapat konsep dari integral tak sejati. Untuk integral tak sejati ini itu ada 3 tipe sebenarnya. Untuk tipe yang terakhir, tipe yang ketiga itu tipe campuran dari sebelumnya. Oke, kita langsung ke tipe yang pertama. Untuk tipe yang satu ini tuh kita melibatkan konsep ketakberenggaan. Jadi nanti di bagian batasnya itu ada ini lambang infinite.
infinite tak hingga. Nah, untuk menyelesaikannya itu kita gunakan limit di tak hingga. Berarti limitnya itu b-nya mendekati tak hingga. Itu nanti kita gunakan untuk mencari integral tak sejati tipe pertama. Nah, untuk tipe yang pertama itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu ketika batas atasnya itu yang tak hingga. Nah, kalau kayak gitu berarti kita tinggal gunakan limitnya itu b-nya mendekati tak hingga. Terus ini kita replace tak hingganya dengan b, jadi integral a hingga b fx dx. B-nya itu sebagai variabel. Jadi nanti kayak bukan sebagai batas ya, tapi variabel yang nantinya kita gunakan untuk mencari limitnya. Ini diperhatikan di sini. Terus untuk bentuk jenis yang kedua, ini batas bawahnya yang minus tak hingga. Kita replace a-nya itu dengan ini. Jadi bentuk yang kedua ini mirip yang sebelumnya, tapi batas bawahnya yang dilimitkan. Terus di sini dikatakan konvergen jika limitnya itu ada dan berhingga. Jadi kalau misalnya ini limitnya ada dan berhingga, itu dia dikatakan konvergen. Limit ini. Kan ada dua ya limitnya. Limitnya itu ada bisa ada atau tak ada. Nah, ada itu juga karena limitnya itu berhingga. Terus untuk yang 3 ini itu bentuknya ada batas bawahnya tak hingga dan batas atasnya juga tak hingga. Jadi minus tak hingga, minus terus tak hingga. Itu kita gunakan sifat yang ini. Sifat yang integral pecah. Yang ini. Jadi kita tinggal pecah. Kita tinggal pecah yang nilai integral ini menjadi minus tak hingga c. Minus c sampai tak hingga. C-nya itu sebarang yang ada di R bilangan real. Intinya nanti untuk menentukan C-nya itu tinggal digunakan bentuk atau biar nilai F-nya itu yang bagus saja. Kalau misalkan bentuknya itu trigonometri, lebih baik C-nya itu bentuknya adalah sudut yang udah diketahui kayak pi per 2, pi per 3, pi per 4, pi per 6, dan seterusnya. Itu nanti bisa digunakan C-nya itu untuk yang trigonometri. Itu untuk yang bentuk akar nanti bisa gunakan yang C-nya itu pangkat. Jadi contohnya kayak misal akar pangkat 3. Jadi nanti kita ambil C-nya itu ya kayak 1 atau 8, 27 dan lain-lain. Biar nanti ketika kita cari nilainya itu bisa lebih mudah. Kayak gitu. Terus untuk contohnya bisa dilihat di contoh 3.1. Di sini karena batas atasnya itu tak hingga, berarti kita gunakan tipe 1 yang jenis pertama. Nah ini. Nah dari sini kita lihat jadinya seperti ini. Terus kemudian kita coba cari dulu integral tak tentunya dengan batasnya itu adalah 1 sampai B. Ini kita cari dulu, terus kita dapat integralnya ini itu sama dengan 1 min 1 per B. Terus kita peroleh dari sini, berarti kita tinggal replace bagian ini integral 1B 1 per x kuadrat dx itu dengan 1 min 1 per B. Ini kita peroleh integral 1 hingga tak hingga 1 per x kuadrat dx itu sama dengan 1. Berarti ini integralnya konvergen dan nilainya 1. Terus untuk yang kedua ini jenis yang kedua yaitu batas bawahnya itu minus tak hingga. Kita misalkan di sini A,
Terus kita cari dulu nilai integral tertentunya dengan batasnya itu adalah A sampai minus 1. Kita cari di sini, dapat 1 plus 1 per A. Terus kita udah peroleh ini integral minus tak hingga sampai minus 1. Ini 1 per x kuadrat dx, jadi dapatnya ini. Limit minus tak hingga 1 plus 1 per A sama dengan 1. Di integral ini itu konvergen dan bernilai 1. Terus untuk yang 3,3 ini itu bentuk yang ketiga. Bentuknya itu yang batas bawah dan batas atasnya itu bernilai tak hingga. Ini kita pecah gunakan C-nya itu sama dengan 0. Kalau misalkan teman-teman bisa gunakan yang lain juga nggak masalah. Kalau misalkan C-nya kita ambil ini kan jadinya arkes tangan ya. Ya katakan 1 juga bisa. Jadi ambil ini C-nya sama dengan 1 juga bisa. Nanti hasilnya sama saja. Terus untuk ini kita ambil C-nya sama dengan 0. Jadi kita peroleh dari integral tertentu antiderivatifnya. Terus kita gunakan ini tuh pakai teorema fundamental kalkulus. Jadi tinggal substitusikan batas-batasnya yaitu 0 B. Terus ini jadinya akses tangan P ini 0, terus kita ambil limitnya jadi P per 2. Nah, kenapa P per 2? Di sini kan arkes tangan dari tak hingga itu kan ketika sinus ini kan kayak gini. Arkes tangan itu tak hingga, misalkan ini, jadi tangan U-nya sama dengan tak hingga. Jadi itu ketika sinus U-nya per cos U-nya itu sama dengan tak hingga. Jadi sinus U-nya itu 1, cos U-nya itu 0. Nah, ini kan nilai tak hingga si tangan U-nya. Jadi kapan ini terjadi? Yaitu ketika U-nya itu sama dengan Pi per 2. Sudah kenapa di sini dapat Pi per 2. Terus untuk yang kedua juga sama. Ini karena minus berarti kan ini sinus U-nya itu minus 1 dan cos U-nya itu 0. Jadi kapan U-nya terjadi? Ketika U-nya itu minus Pi per 2. Terus karena ini minus Pi per 2 dikalikan minus jadinya kan plus. Berarti kan dapat limitnya itu adalah Pi per 2. Dari situ berarti kita peroleh integral ini itu sama dengan Pi per 2 tambah Pi per 2 sama dengan. Terus bagaimana kalau misalkan C-nya itu bukan 0, C-nya itu 1 misalkan. Berarti kita peroleh kalau misalnya C-nya 1, ini coba, ini kan 1, berarti ini jadinya arkes tangan 1. Arkes tangan 1 itu sama dengan Pi per 4. Juga sama nanti jadi arkes tangan 1 berarti Pi per 4. Nanti jadi sini Pi per 4 min ditambah Pi per 2 yang bagian ini. Terus yang ini jadinya Pi per 2 min Pi per 4. Kayak gini. Nah, kita jumlahkan. Jadinya kan Pi per 2 min Pi per 4 tambah Pi per 4 plus Pi per 2. Nah, hasilnya juga sama. Jadinya kan C-nya tuh bisa 0, bisa 1, bisa berapapun gitu. Yang penting nanti ketika dicari tuh lebih mudah. Oke, untuk tipe yang pertama ini ada yang mau ditanyakan?
Belum ada, Kak. Oke. Oke, lanjut kita ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini tuh melibatkan diskontinuitas. Jadi, ketika suatu fungsinya itu tidak terdefinisi di suatu titik. Nah, di sini diberikan 3 bentuk. Jadi, kalau misalkan kita punya suatu fungsi yang kontinu pada suatu interval setengah terbuka B, B-nya tidak masuk dan tidak terdefinisi di B-nya, kita punya integral AB fx dx itu sama dengan limit T mendekati B dari kiri. Terus integral A hingga T fx dx. Ingat, ini ada B minus, jadi harus diperhatikan di situ. T-nya dari B minus, atau B-nya dari kiri. Terus itu yang bentuk yang kedua, jenis yang kedua, ini kalau batas bawahnya itu A-nya itu tidak definisi. Ini kita ambil limitnya itu T mendekati A dari kanan. Terus integral T hingga B fx dx. Ini akan sama itu jika limitnya ada. Terus untuk yang bentuk yang ketiga di sini mirip dengan yang sebelumnya, kita gunakan pecah, integral pecah. Kita pecah C-nya itu yang merupakan titik yang tidak terdefinisi. Jadi dua titik ini ada A sampai C, terus C sampai B. Terus dari situ kita gunakan dari bentuk yang sebelumnya, yang ini sama yang ini. Jadinya di sini limit T mendekati C dari kiri, terus ditambah limit C dari kanan. Nah, ini keduanya akan dan masing-masing akan konvergen jika limitnya ada yang berhingga. Dan dikatakan divergen jika tak berhingga atau tidak ada. Oke, di sini berarti yang perlu diperhatikan adalah ini, limit kanan dan limit kiri dan limit kanannya. Kalau di integral tipe yang pertama kan itu cuma sampai tak hingga sama minus tak hingga. Nah, di sini kita perhatikan limitnya itu dari kiri sama limit dari kanan. Oke, contohnya bisa dilihat di 3.4 atau 3.4 ini tidak terdefinisi di X sama dengan 4 karena di sini kan nggak boleh 0 ya kalau misalkan fx-nya ini. Kalau ini kan yang bagian penyebutnya 0 kan nggak terdefinisi. Jadi di sini titik yang membuat f-nya itu tidak terdefinisi itu adalah X sama dengan 4. Nah, karena X sama dengan 4 itu merupakan batas atasnya integral, berarti kan kita gunakan jenis yang pertama. Kita dapat ini kita gunakan teorema fundamental kalkulus, bisa dicari dulu nilai integral awalnya dulu, baru kita gunakan teorema fundamental kalkulus, kita dapatkan ini. Terus untuk yang 3.5 ini kita lihat di sini kan logaritma itu nggak boleh bentuknya x-nya itu 0 atau negatif. Jadi x-nya itu harus positif kalau di logaritma. Jadi di sini kita dapatkan nilai yang membuat f-nya itu tidak definisi itu adalah titiknya itu 0. Nah, karena 0 itu adalah batas bawahnya integral, berarti kan kita dapat itu bentuk yang kedua. Jadi kita dapatkan di sini limit t-nya dari 0 dari kanan. Ini kita gunakan integral tertentu. Terus kemudian fundamental kalkulus. Ini kita gunakan metode parsial. Ini bisa dibuktikan juga sih. Nanti terus di sini kita tinggal substitusikan masing-masing batasnya, dapat ini, terus kita ambil limitnya. Dan kan udah tetap tinggal yang ini. Ini bisa gunakan yang bagian ini tuh bisa gunakan L'Hopital yang bagian ini langsung aja sih.
Oke, untuk yang tipe 2 ini tuh kita perlu pahami lagi mengenai domain fungsi. Jadi di kalkulus 1 kan udah dikasih tahu kalau misalkan suatu fungsi itu memiliki domain. Nah, di sini kalau kita punya fx-nya ini kan domainnya itu harus bilangan real yang nggak boleh sama dengan 4. Kalau yang di sini bilangan real yang positif itu domainnya. Jadi kalau di sini ada interval yang membuat dia tidak terdefinisi, berarti kan nanti ada domain yang digunakan itu yang dijadikan sebagai nilai yang tak terdefinisi atau singular gitu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan untuk fungsi-fungsi yang memiliki titik singular yang tertentu, yaitu fungsi akar, terus fungsi logaritma, dan fungsi rasional. Terus nanti juga ada yang tangan. Tangan itu kan termasuk fungsi yang bentuknya pecahan. Itu tidak definisi ketika nilai cos-nya itu 0. Ini juga ada trigonometrisnya. Fungsi tangan atau cos atau satu atau sekant, kosekant. Tangan itu kan sinus x per cos x. Nah, ini kan tidak definisi ketika cos x-nya itu sama dengan 0. Terus ini juga sama, kotangan berarti kan sinusnya nggak boleh 0. Yang sekant juga nanti cosnya nggak boleh 0, kosekant sinusnya nggak boleh 0. Gitu, terus kalau diingat kembali juga teknik integrasi yang sudah ada di metode integral tertentu, nanti bisa dipelajari kembali. Terus juga ingat mengenai teknik dalam mencari limitnya. Kan ada limit L'Hopital juga kan, metode L'Hopital. Terus ada yang menggunakan bilangan alam yaitu E. Dan nanti juga ada yang teorema apit yang sandwich. Oke. Untuk yang tipe 2 ini lebih banyak ke tak terdefinisinya, titik yang tak terdefinisi. Terus untuk yang tipe yang ketiga ini itu tipe yang campuran. Dia ada yang batasnya tak hingga atau batasnya itu intervalnya itu memuat titik yang tidak terdefinisi. Nah, di sini kita lihat titik yang tidak definisi itu adalah 0 dan juga batasnya itu ada yang tak hingga. Kita lihat di sini kita pecah menjadi dua penyusunnya, ini tipe kedua, ini tipe yang pertama. Terus kita coba cari, ini kan kita gunakan teorema fundamental calculus. Kita cari dulu ini nilai integral tertentunya, kemudian kita substitusikan batas-batasnya yang ini, kita dapatkan ini juga sama. Terus untuk yang ini juga nanti dapat pi per 2, berarti pi per 2 sama pi per 2. Hasilnya integralnya konvergen. Untuk lakinya bisa dilihat di laman berikut, nanti bisa dicek aja di websitenya. Itu juga sudah ada solusinya, nanti bisa dicek aja. Oke, mungkin untuk latihannya bisa dilihat di 2024-25 ini udah dikasih tahu sih. Jadi kita gunakan x-nya itu, ini kita coba cari integral satunya dulu ya. Ini karena waktunya udah terbatas, jadi aku coba ini dulu, x per 1 min x kuadrat 44 dx, u-nya itu 2x kuadrat, berarti kan du-nya 2x dx. Ini kita 2x integral 2x per 1 min x kuadrat dx dikalikan dengan 1 per 2 integral du per 1 min
U kuadrat. Terus kita gunakan U-nya itu sama dengan sinus theta. Jadi kita dapat di U-nya cos theta per 2 integral ini integral dari du per du-nya berarti kan ini ya, d theta berarti cos theta d theta ini akar 1 min sin kuadrat, berarti langsung aja jadi cos theta. Ini kita coret jadi 1 per 2 theta ya, tambah c, berarti tetanya itu sama dengan 1 per 2 r cos sinus u, terus punya itu x kuadrat per 2 r cos sinus x kuadrat. Nah terus kita gunakan teorema fundamental kalkulus. Jadi ini kita kan lihat di sini itu tidak berdefinisi ketika bagian bawahnya ini itu sama dengan 0. Berarti ketika 1 minus x pangkat 4 nya itu sama dengan 0. Berarti kan x nya itu bisa plus minus 1. Nah yang masuk ke dalam interval 0, 1 itu kan cuma 1. Berarti kan batas titik yang tidak terdefinisi itu adalah 1. Dari sini berarti kita gunakan ini tipe yang kedua. Tipe yang kedua jenis yang pertama. Karena batas satunya ini kan jadi batas atas. Jadi ini kan sama dengan limit t mendekati 1 dari kiri integral 0 t x per akar 1 min x pangkat 4 dx sama dengan t mendekati 1 dari kiri. Ini kita gunakan teorema fundamental kalkulus. Jadi kita dapat di sini 1 per 2 r cos sinus x kuadrat, batasnya t ini 0, terdapat limit t mendekati min 1 dari kiri. Ini kan jadinya 1 per 2 r cos sinus t kuadrat dikurangi 1 per 2 r cos sinus 0. Nah r cosinus 0 itu kan sama dengan 0 karena sinus 0 nya itu 0. Terus untuk yang ini berarti kan sama dengan limit t tinggal limit 1 dari kiri 1 per 2 r cosinus t kuadrat. Nah r cosinus 1 itu berapa? Pi per 2 ya kan, jadi 1 per 2 dikali pi per 2. Kita dapatkan di sini adalah pi per 4. Jadi nilai integral ini itu sama dengan pi per 4. Gitu. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin karena waktunya sudah habis, jadi untuk tutorial pada
yang hari ini saya cukupkan. BTW untuk UTS-nya itu hari apa ya? Untuk kalkulus 2. Sebentar, Kak. Tanggal berapa? Oke, berarti minggu kedua ya. Ya mungkin nanti saya berikan ini sih, simulasinya. Jadi mungkin bisa digunakan sebagai latihan soal. Latihan juga untuk pra UTS. Nanti akan saya berikan minggu depan sih, insya Allah. Oke, saya cukupkan untuk tutorial pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.